Raden Mas Said Surakarta kembali menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau yang disebut KKN tahun 2022. Tahun 2022 ini bertema KKN Transformatif Kerso Dharma. Kerso Dharma berasal dari bahasa Jawa. Kerso berarti kemauan dan kehendak, serta niatan baik melakukan sesuatu. Kerso juga bermakna kesadaran dan kesiapan diri dalam melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Kata Dharma secara umum bermakna pengabdian dan mewujudkan sesuatu yang terbaik bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain, masyarakat, dan bahkan negara. Dharma juga merupakan salah satu nilai yang dipegangi oleh pahlawan nasional, yakni Raden Mas Said, yang berjuang melawan penjajahan Belanda pada saat itu. Pelaksanaan KKN Transformatif Kerso Dharma akan diarahkan pada penguatan ketahanan sosial masyarakat pasca pandemi COVID-19 di semua kondisi yang dihadapi dengan jiwa transformatif dan moderasi beragama. KKN Transformatif Kerso Dharma UIN Raden Mas Said Surakarta dilaksanakan di desa-desa di daerah Boyolali, Karanganyar, dan Sukoharjo yang terbagi dalam 300 kelompok. Salah satunya yang dilaksanakan di Kecamatan Polokarto, Desa Polokarto, Sukoharjo. Kelompok 208 khususnya di Dusun Geneng di Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Sebelum kita mengulas Dusun Geneng, mari kita mengulas Desa Polokarto. Desa Polokarto terkenal karena berdekatan dengan alas karet yang berada di sebelah barat yang memiliki potensi, yakni Wedangan Alas Karet, Sendang Wicaksono, Homestay, Alaska, Perkebunan Jambu Kristal, dan juga KWT atau yang disebut Kelompok Wanita Tani. Yang pertama yakni Sendang Wicaksono di Desa Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Nama Wicaksono diberikan oleh Raja Keraton Surakarta Sri Susunan Pakubuwono ke-10 tahun 1839 sampai 1939 yang memerintahkan untuk membuat bangunan di sekitar Sendang. Sendang ini berbentuk persegi 10 yang berada di pinggir sungai kecil di bawah pohon beringin besar. Terdapat 3 mata air saling berdekatan dengan masing-masing dibatasi tembok. Sendang ini bernama Sendang Wedok atau berarti Sendang Putri dan Sendang Lanang atau berarti Sendang laki-laki yang dibatasi oleh jarak dan tembok. Yang selanjutnya yaitu KWT atau Kelompok Wanita Tani. Pemanfaatan lahan perkarangan untuk menanam tanaman. Di Dusun Margosari sendiri, kelompok wanita tani memanfaatkan atau mengembangkan ternak lele, kambing, selain tumbuh-tumbuhan. Semua itu dikelola untuk mendorong minat kreativitas warga dalam hal bercocok tanam, sehingga menghasilkan hasil panen yang berkualitas. Yang ketiga yakni Perkebunan Jambu Kristal. Perkebunan jambu kristal yang bertempat di Desa Polokarto ini bernama Larasati Garden. Di kebun buah jambu kristal juga disediakan fasilitas gazebo yang nyaman untuk bersantai, sembari menyantap buah jambu segar yang langsung dipetik.
Dan juga ada aneka wahana anak dan juga difasilitasi oleh kantin. Nah, kantin tersebut menjual berbagai macam jajanan, minuman, sampai makanan berat hingga cemilan dan aneka minuman. Dan di sana juga ada kolam renang untuk anak yang berukuran cukup luas. Potensi desa Polokarto yaitu Wedangan Alaska. Wedangan Alaska itu dikelola oleh Bapak Widodo yang berdiri 2 tahun yang lalu. Wedangan Alaska ini buka pukul 6:30 sampai jam 11 malam. Menu dari Wedangan Alaska ini bermacam-macam, mulai dari nasi soto, nasi berkat, varian nasi, serta lauk pauk dan juga makanan riang. Untuk pemesanan makanan dilakukan dengan prasmanan atau ambil sendiri. Untuk konsep ruangan Wedangan Alaska ini yakni kandang kerbau atau sapi yang propertinya selanjutnya kita ulas Dukuh Geneng. Di Dukuh Geneng ini, Posko 208 mengabdi kepada masyarakat. Selama 1 bulan, mulai dari tanggal 29 Juni sampai 29 Juli 2022, kelompok 208 telah menyelesaikan KKN. Dan menurut saya di desa Geneng ini mempunyai kebiasaan, kegiatan, dan keberagaman masyarakat yang perlu diketahui dan dicontoh. Masyarakat Dukuh Geneng, Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto mayoritas warganya berprofesi sebagai petani dan peternak sapi maupun kambing. Warga yang berprofesi sebagai petani pun beragam, ada petani melon, jagung, padi, dan sayuran. Untuk melon biasanya di daerah Nguter, Sukoharjo. Jadi mayoritas adalah petani, tetapi bukan menanamnya di desa Polokarto, tetapi di luar desa tersebut. Dan untuk kebiasaan dan kegiatan warga sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan gotong royong, yang setiap 2 minggu digelar untuk meningkatkan solidaritas masyarakat dan meningkatkan perilaku bersih bagi masyarakat Desa Geneng. Kegiatan kumpulan rapat RT setiap minggu. Dan selanjutnya ada kegiatan Pokja atau kelompok kerja yang telah berdiri kurang lebih 6-7 tahun. Sistem Pokja hanya membantu RT. Dalam artian di sini, 1 RT dibagi 5 Pokja. Contoh, Pokja 5, yang anggota keseluruhan ada 16 orang dan rapatnya dilaksanakan tiap hari Minggu Kliwon, sebulan sekali, dan setiap pertemuan dibebani iuran sebesar 20.000. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan seperti dana untuk menjenguk orang sakit, membantu orang yang sedang membangun rumah, dan sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah kebiasaan dan kegiatan keagamaan di Desa Geneng. Di Desa Geneng mayoritas beraliran kemuhammadiyahan, tetapi tetap ada yang non-Muhammadiyah. Sehingga kegiatan tahlilan, yasinan jarang sekali ditemukan, tetapi semua warga selalu menyengkuyung jika ada acara tahlilan di salah satu rumah warga. Itu menandakan di Desa Geneng mempunyai tingkat toleransi yang cukup tinggi. Di Desa Geneng dalam hal kegiatan keagamaan memang sangat maju daripada desa lainnya. Terbukti pada kegiatan pengajian yang dilaksanakan 3 kali dalam seminggu, yakni pada hari Minggu pagi, Selasa malam, dan yang terakhir yaitu Kamis malam, dan yang terakhir Jumat pagi.
Dan juga ada kegiatan TPQ yang dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman Geneng, yang mempunyai banyak santri yang belajar dengan beragam jenjang. Ada yang SD, SMP, serta bahkan ada yang TK. Guru di TPQ Hizbullah ada 2 guru tetapnya, dan sisanya merupakan anggota Karang Taruna. Selanjutnya yaitu kegiatan Idul Adha kemarin di Desa Geneng yang dilakukan di Masjid Baitur Rahman, baik itu sholat Idul Adha dan kegiatan menyembelih hewan kurban. KKN kelompok 208 menyelesaikan program kerja di Desa Geneng. Di Dukuh Geneng, Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo. Yang pertama yaitu membuat pelang sebagai petunjuk dukuh dan membuat plakat yang diberi nama Ketua RT RW di Desa Geneng. Nomor 2 yaitu melatih kalang jama'i pada adik-adik TPQ Hizbullah Geneng. Yang ketiga yaitu membimbing belajar anak-anak. Yang keempat, mengajar les bahasa Inggris adik-adik di Desa Geneng. Yang kelima yaitu mengajar anak-anak TPQ. Yang selanjutnya yaitu mengadakan lomba adik-adik TPQ. Berikut saya lampirkan wawancara kedua tokoh dan foto-foto kenangan di Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo. Petani itu nggarap punyanya sendiri, tanah tegal sawahnya. Kalau buruh tani, dia bekerja sebagai petani tapi bukan tanahnya, itu buruh tani. Karyawan swasta ada yang di pabrik, ada yang di peternakan, itu yang karyawan swasta. Kemudian PNS itu kecil sekali. Kemudian ada juga yang di BUMN, seperti bekerja di pabrik karet itu masuk di BUMN. Itu tentang pekerjaannya, tentang pekerjaan warga. Yang itu persoalan seperti apa yang biasanya ada di desa itu? Contohnya masalah sampah dan apa yang upaya yang dilakukan dari pihak kelurahan dan warga sekitar. Oke, untuk masalah di sini alhamdulillah selama ini bisa diatasi. Kalau tentang keyakinan memeluk agama, di sini ada beberapa ormas Islam, antaranya ada DII Dan moderasi beragama. Kan biasanya di satu desa itu kan ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Di sini kebetulan saja, Mbak. Kebetulan di sini mayoritas, hampir tidak mayoritas, semua Muhammadiyah. Tapi toleransi tetap ada. Dalam arti toleransi itu mungkin ada orang yang masih mengadakan kenduren. Itu kan toleransi. Kalau secara umum kan seperti Muhammadiyah kan sudah tidak mengadakan. Seperti ada orang meninggal, itu ada istilahnya itu tahlilan, ini toleransi, monggo silakan, tidak apa-apa. Berarti tetap ada di desa tetap, ini? Ya, sebagian, Pak. Sebagian kecil ada, Mas. Tapi secara umum sudah tidak ada. Terus untuk kegiatan keagamaan di desa ini bagaimana, Pak? Kan biasanya ada kajian minggu pagi itu, terus Rabu ke Selasa. Oh iya, malam Rabu itu saling apa? Ya kalau di sini di Dukuh Geneng sini kalau keagamaan cukup maju, Mas. Karena dari tingkat bawah, contohnya tiap Senin sore habis ngasar itu anak-anak diadakan TPA. Yang gurunya itu yang 2 itu diambilnya dari luar, Mas. Dari luar ada 2 itu. Karena kalau gurunya itu sini semua, kadang-kadang anak kecil itu kan Mbak, kurang. Kandani kurang itu tiap Senin, Rabu mungkin misalnya sudah cancel lah 1. Lantas untuk pengajian rutin itu Selasa sore habis pada maghrib sampai isya. You can count on